Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan saya Eni Irawati dalam Renungan Pagi. Renungan pagi hari ini saya berikan tema bertahan dalam penderitaan. Kita lihat ilustrasi ini, tidak pernah diminta oleh siapapun juga, pandemi terjadi bahkan di Indonesia. Ada banyak penderitaan yang disebabkan adanya pandemi ini. Dan belum dapat diprediksi dengan tepat kapan COVID-19 ini akan berhenti. Tetapi pada kenyataannya, hidup kita harus tetap berjalan. Dan kita harus bisa terus eksis di tengah-tengah penderitaan ini. Bertahan dalam penderitaan. Nats kali ini saya ambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Konteks dalam ayat tersebut berbicara tentang kemahatauan Tuhan Yesus tentang penderitaan yang akan Dia alami. Tuhan Yesus tahu persis bahwa penderitaan akan Dia alami. Dia akan menggantikan posisi orang berdosa. Dia akan menanggung hukuman bagi manusia yang berdosa. Seharusnya manusialah yang layak dihukum karena dosa, tapi Tuhan Yesus menanggung hukuman manusia yang berdosa. Sehingga kita manusia yang berdosa mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertahan dalam penderitaan. Bagian yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-36 bagian A. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Bagian yang pertama adalah mempergunakan waktu dengan bijaksana. Kalau kita perhatikan kata kunci maka di sini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus ketika mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, bahwa penderitaan itu harus dia alami, dan penderitaan itu tidak bisa dia tolak, dan penderitaan itu harus dia alami. Ketika Tuhan mengetahui bahwa penderitaan itu sudah sangat dekat waktunya, maka sampailah Yesus. Maka setelah Yesus memberikan pengajaran, peringatan kepada banyak orang, sampailah Yesus di Taman Getsemani. Ketika Tuhan tahu bahwa penderitaan itu sudah sangat dekat waktunya, ayat-ayat sebelumnya menggambarkan, menceritakan, menjelaskan bagaimana Yesus mempergunakan waktu yang singkat itu dengan bijaksana. Dia melayani, dia memberikan pengajaran, dia memberikan peringatan-peringatan, dia mempergunakan waktunya dengan bijaksana. Bagaimana dengan sikap kita? Di tengah-tengah kita menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup, apakah kita mempergunakan waktu kita dengan bijaksana seperti teladan Tuhan Yesus? Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai pelajar, dan lain sebagainya. Sudahkah kita mempergunakan waktu kita ini dengan bijaksana? Atau sebaliknya, kita menyia-nyiakan waktu yang ada? Pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Itulah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dalam ayat yang ke-36 bagian B, membangun komunikasi pribadi dengan Tuhan. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Aku pergi ke sana untuk berdoa. Bentuk tunggal yang dipakai di sini. Tinggallah di sini, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dalam bagian ini dijelaskan dalam ayat sebelumnya
bahwa Tuhan pergi bersama dengan murid-muridnya, tidak seorang diri. Tetapi ketika dia bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil waktu sendiri, mengambil waktu pribadi untuk berdoa seorang diri. Membangun komunikasi secara pribadi. Tuhan tahu bahwa waktunya sudah dekat, dan dia membangun komunikasi secara pribadi dengan Allah. 3 kali Tuhan Yesus berdoa di sini. Doa yang pertama mengatakan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada. 2 dan 3 dikatakan, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu. Dan dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, seperti yang engkau kehendaki. Dan doa yang berikutnya diakhiri dengan kalimat, jadilah kehendakmu. Aspek dalam doa Tuhan Yesus ini menjelaskan adanya penundukan diri, ketaatan penuh kepada Allah Bapa dengan kalimat, jadilah kehendakmu. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan, sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan, penderitaan yang tidak layak untuk dialami, tetapi Tuhan Yesus memiliki ketaatan penuh, jadilah kehendakmu. Membangun komunikasi secara pribadi. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengambil waktu khusus untuk membangun komunikasi dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan kita pada masa kini? Bagian yang ketiga, berjaga-jagalah dan berdoa. Ayat 40 sampai ayat yang ke-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika Tuhan Yesus berdoa seorang diri, justru sebaliknya dia menjumpai murid-muridnya sedang tertidur dengan pulas. Dan beberapa kali dia menghampiri muridnya dan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Bangun, waspadalah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Keduanya memakai bentuk jamak. Di sini dimaksudkan, marilah bangun, berdoalah bersama-sama dengan sungguh-sungguh, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, berdoalah bersama-sama. Mengapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga? Tuhan Yesus mengatakan, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya tetap kuat ketika menghadapi penderitaan. Karena daging ini lemah. Karena kita sebagai manusia kapan saja bisa berdosa. Karena itu Tuhan mengingatkan berjaga-jagalah dan berdoa. Bagaimana bertahan di dalam penderitaan? Yang pertama, mempergunakan waktu dengan bijaksana. Yang kedua, membangun komunikasi pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa ketika hidup di dalam penderitaan dan tekanan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah apa yang telah kami renungkan menjadi kekuatan dalam hidup kami, supaya kami tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan dan tekanan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi dalam renungan-renungan yang berikutnya. Tuhan memberkati.